malaikat, ya kan? Gitu. Iya. Ya kan? Tugas-tugasnya menjadi tugas-tugas malaikat kan? Misalkan pengatur inilah, pengatur ini kan dulu kan dewa-dewa kan gitu. Nah, seperti itu. Oh. Jadi begini, kawan-kawan. Ini gue jujur aja baru pertama kali ngobrolin tentang wayang gitu. Jadi memang ada banyak pengetahuan baru juga yang gue dapetin dari sini gitu. Ya mungkin di luar sana juga lebih banyak lagi gitu. Gini, wayang itu kan wayang golek ya. Indra ini kan lebih demen, lebih fokus ya, bukan demen, lebih fokus kesenangannya itu bermain wayang golek gitu. Wayang golek itu kan udah jelas pasti berbeda sama wayang kulit kan, karena tadi kan kalau wayang kulit kesulitan dalam menggunakan bahasa gitu, dan mungkin juga bagi seorang Indra ini agak susah juga gitu memainkannya timbang wayang golek ya. Itu kan kembali lagi ya, mungkin bagi orang yang lain lebih gampangan main wayang kulit ketimbang lebih wayang golek. Persepsi lah. Nah, itu kan apa yang dirasa dan apa yang dilakukan gitu. Nah, menarik gini, golek itu kan ada cepot kan, petruk, gareng, bagong, kan. Agak-agak apa? Karena abah dulu tuh di rumah sering ya. Terus ada petruk, gareng, bagong. Bagong sama cepot sama. Bagong sama cepot sama, cuman berubah wujud doang gitu. Ya, itulah perbedaan. Nanti kita lanjutnya. Nah, yang menarik ini katanya ya, ini perlu verifikasi yang begitu banyak ini kan. Ini orang kayak gareng, tokoh wayang golek seperti gareng, cepot itu emang akarnya dari Semar gitu. Ya. Maksudnya akar apanya nih? Ininya, maksudnya secara silsilahnya. Oh iya, silsilah garis keturunannya akarnya dari Semar gitu. Sedangkan Semar itu selalu diidentikan sebagai sosok yang multi talent ya, kan? Multi talent. Gitu. Kadang dia lucu gitu kan. Kadang serius ya. Terus apa lagi ya? Humble kali ya gitu. Baik, merangkul orang segala macam. Dan sosok Semar itu selalu diidentikan dengan sosok juru selamat. Kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi. Ratu Adil. Ratu Adil, benar juga. Tadi habis bikin soal Sapra. Angkatan perang Ratu Adil. Atau misalnya gini, sosok Ratu Adil, Satrio Piningit kali ya. Bener, sama nggak sih? Satrio Piningit. Ya, kalau Satrio Piningit itu dari siapa, Pujangga itu? Ini ya, Ronggo Wasito. Dari Ronggo Wasito kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi juga ini. Agak hati-hati ini. Iya, benar. Agak hati-hati. Tapi kita namanya juga belajar sharing kalau misalnya memang ada sesuatu yang yang kurang dikoreksi. Begini, jadi Semar kan, akarnya adalah Semar. Semar itu karakternya apakah memang diunggulkan atau gimana gitu di dalam pewayangan ini? Atau misalnya memang dia itu sebagai seorang sosok, kalau berbicara tentang Ratu Adil itu kan udah kayak Mesias kali ya. Mesias kan gitu ya, juru selamat kan gitu. Gimana menurut Anda? Aduh, susah ya. Kita juga, gue juga hati-hati nih ngomongnya. Soalnya memang ini kan berkaitan dengan kita belajar ya. Enggak. Maksudnya kalau misalnya ada salah, silahkan dikoreksi. Boleh dikomentari. Rame. Ya, jadi kalau kita bicara Semar itu memang ya tokoh yang gimana ya, dia tahu gak bentuk Semar gimana? Ya kan dia gambarannya perutnya agak sedikit ya, tanda petik buncit gitu, terus dia berpenampilannya sederhana gitu kan, humble gitu kan, terus dia juga punya karakter yang humoris kan gitu kan, ya macam-macam lah, multi talent dah Semar ini kan gitu.
Nah, punya keturunan namanya karakter si Cepot dan Gareng. Dawala. Ada Dawala lagi. Nah, si Cepot Gareng itu kan sama juga punya karakter yang lucu juga kan. Kalau Petruk dari Semar juga? Ya, Petruk itu Dawala kan. Kalau di Petruk juga kan lucu kan, punya karakter yang humoris gitu. Jadi gimana gitu Semar ini kan gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara keluarga Semar ya. Ini keluarga Semar. Ada lagi keluarga yang lainnya di Golek? Enggak, maksudnya keluarga Semar itu kan terkenal dengan nama Punakawan. Oh, Punakawan. Ya kan, Punakawan kan. Jadi datang selalu berempat atau misalkan kalau di wayang golek saya juga masih cari informasi ya berkaitan wayang golek itu kenapa sih si Gareng itu jarang keluar. Pernah nggak kalau kita melihat itu paling Cepot atau Dawala atau dalam wayang apa? Wayang Jawa itu, wayang kulit itu Cepot itu kan si Bagong, Dawala itu si Petruk. Oh, iya Bagong itu dari wayang kulit. Iya, di Jawa. Wayang Cepot. Di Jawa Barat. Cepot. Nah di Jawa di wilayah wayang kulit, nah itu Bagong. Bagong namanya. Ya, itu. Jadi ada perubahan. Oh, ada perubahan. Dawala, Petruk. Ya, kalau Gareng tetap Gareng. Nah itu. Jadi di keluarga saya nyebutnya keluarga Tumaritis ya, karena memang daerah kotanya, desanya itu daerah Tumaritis namanya. Nah ini Punakawan ini ibaratnya apa ya? Mereka selalu ada dalam pewayangan, dalam kisah pewayangan, Ramayana, Mahabharata, Panji, itu mereka selalu ada. Punakawan ini. Selalu ada. Sebagai? Itu. Jadi kalau misalkan apa ya? Simbol ya. Kalau kita simbolkan, Punakawan ini ibarat sebuah rakyat ya, biasa ya, rakyat biasa yang mana rakyat biasa ini selalu mengabdi kepada pemerintahan atau kepada dunungan lah, kepada rajanya atau kepada bosnya lah gitu ya. Nah, mereka ini selalu menjadi semacam apa ya? Sisi lain, misalkan lagi serius nih, tiba-tiba Cepot celetuk jadi lucu, gitu kan? Karena rakyat biasa lah gitu kan ibaratnya gitu. Nah, ada satu kisah itu di satu cerita itu, satu lalakon yang pernah ditayangkan itu tentang Cepot kembar. Nah kita sebelum menjawab Semar ya, Cepot kembar. Nah di situ diceritakan terkait tentang bagaimana sih hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Itu dijelasin tuh. Jadi si Cepot kembar ini satu Cepot yang dikatakan Cepot imitasi atau Cepot palsu ini mencuri kitab Kalimusada. Nah itu dia langsung dicari-cari kan sama para Pandawa kan, istilahnya dituduh ini itu segala macam, disiksa segala macam. Tujuannya si Cepot palsu ini untuk mencuri kitab Kalimusada itu adalah hanya untuk menerangkan bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan rakyatnya. Di dalam kitab Kalimusada itu seperti apa gambarannya harusnya? Pemerintah dengan rakyatnya pada masa itu kan pernah satu. Apakah hierarkis atau demokratis gitu? Ya, demokratis sebenarnya. Oh, sebenarnya demokratis ya? Sudah diajarkan. Contoh misalkan itu di Golek ya? Di Golek. Ini salah satu cerita ya, lalakon itu ya. Contoh misalkan ketika ada perdebatan antara Batara Kresna dengan si Cepot palsu ini. Si Cepot mengibaratkan dia diibaratkan Kalimusada itu, kitab Kalimusada itu dengan sebuah rokok. Contoh misalkan gini, si Cepot ngomong ke Kresna, coba bayangin, pakai bahasa kita ya, susah bahasa itu. Coba bayangin, gue beli rokok nih, ditanya kan, itu rokok siapa? Terus jawabnya? Rokok gua dong. Iya. Ya kan? Tuh. Terus, gue pulang nih. Gue pulang, punya istri. Nah, gue pulang ke rumah
istri gua, rumah istri, atas sertifikat istri, ya kan? Surat nikah, sertifikat, kamu sama? Sertifikat rumah, maksudnya sertifikat iya. rumah gitu, sertifikat apa rumahnya itu bersertifikat atas nama istri Okay. gua gitu. Nah terus gua taruh rokok di meja, lupa. Nah besoknya gua habis makan gorengan, terus habis makan apa kentang apa istilah makan gorengan segala macam, terus minum kopi, ingat oh di rumah istri gua ada rokok. Nah terus balik lagi diambil, itu rokok siapa? Kalau secara hak milik punyanya si itu siapa, Cepot ya? Cepot. Ya, bener hak sih. milik kan. Iya. Cuman ketinggalan aja di rumah Ketinggalan istrinya. di rumah dititip, istilahnya di rumah istrinya. Iya kan? Maksudnya Taruh di rumah istrinya. Nah, begitu. Ketika kita bicara tentang tadi langsung langsung disikat gitu sama Krisna. Apa maksudnya gitu kan? Terus si Cepot bilang, "Itu jawab apa? Kita paling musada punya siapa? Punya rakyat dan pemerintah, ya kan? Nah, terus gunanya pemerintah apa? Menjaga rakyat. Nah, berarti Kalimusada itu milik rakyat. Dari situ kan udah ada nilai-nilai demokratis. Dari kisah-kisah seperti itu. Iya. Waduh ini. Terlalu. Dari situ ya, terus Semarnya ini gimana? Nah, berbicara tentang Semar memang itu. Apakah Semar itu sebagai ikon yang kalau mungkin meminjam istilah Derrida itu dekonstruksi gitu, apa ya, yang membongkar segala macam sesuatu yang sudah ada gitu. Tokoh Semar ini sebenarnya juga karena kan kreasi. dia selalu datang muncul dengan gaya yang berbeda kan, dengan dirinya yang lain gitu. Gimana? Tokoh Semar ini sebenarnya ciptaan orang Jawa. Ciptaan orang ciptaan orang sini, lokal kan. kultur kita. Lahir dari kultur kita. Nggak ada itu di India Semar. Nggak ada itu di India Cepot, apa Bagong, nggak ada. Itu kultur dari kita. Yang mana kalau misalkan kita bicara tentang apa, kita tarik lagi ya tentang kisah-kisah Semar itu memang kaya dalam arti kata apa, Semar itu selalu disimbolkan sebagai seorang yang ternyata itu adalah pemapah ya, pemapah dunia, tapi dia memapah dari bawah, dari grassroots gitu. Pemapah dunia ya, tapi dunia, memapahnya dari bawah gitu. Makanya dia selalu setia atau selalu menjadi penasehat penting para raja-raja di karakter wayang. Penasehat penting. Iya, penasehat. Karena mungkin dia yang mengetahui secara langsung keadaan masyarakat bawah. Gitu. Bisa juga, terus juga terkadang kebijakan, kebijaksanaan dalam pola pikir Semar itu yang menjadi landasan untuk bertindak pada raja. Tanpa adanya Semar, jadi ibarat Semar itu tokoh yang memang ada yang salah. Misalkan satu raja salah nih dalam arti pemahaman tentang kebenaran. Nah, langsung nanti Semar datang sini sebagai pembeloknya untuk apa istilahnya kembali untuk ke arti kebenaran yang awal gitu. Sulit Bang. Oke. Ini sulit Bang John. Tapi memang yang emang karena memang multi talentnya itu kayak berbagai macam gitu, beragam ya. Kadang-kadang Semar itu pada kondisi seperti ini dia begini gitu. Pada kondisi seperti ini dia juga bisa istilahnya tahu tempat dan tahu ini. Semar itu sakti. Semar itu lebih sakti, soalnya lebih sakti dari Kresna. Dalam kisah pewayangan atau dalam kisah Mahabharata, Kresna ibarat paling ini soalnya kan dia disebut sebagai awatara ya. Awatara itu dalam kepercayaan Hindu itu sebagai titisan dewa Wisnu di dunia, makanya bergelar Batara. Krishna yang biru itu kan? Iya. Itu dia kan dalam kepercayaan Hindu ada beberapa awatara Wisnu ya,
buat menjaga keseimbangan dunia itulah. Gitu. Nah, si Kresna aja itu masih dalam satu cerita masih sering belok, masih dalam arti kata berbuat yang tidak sesuai dalam kebenaran. Tapi si Semar itu tetap teguh gitu ya dengan pendiriannya. Ya. Dan ternyata kalau kita bicara asal usul Semar, dia itu sebenarnya dewa. Dewa. Kayak ini dong. Hercules kan? Dewa Hercules. Nggak jauh ya, itu jauh ya. Ini tentang tokoh-tokoh wayang. Tapi kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh Yunani bisa sendiri. Karena Zeus sering ini. Iya, belum terangsang. Belum ada Poseidon dan sebagainya. Nah, tapi emang sama sih Bang, konsep mitologi kayak gitu masih tetap dipertahankan. Tadi yang dari awal Ogut bilang bahwa memang wayang-wayang di kita, kisah-kisah wayang di kita itu adalah perpaduan akulturasi antara kebudayaan lokal, kultur lokal kita dengan kebudayaan Hindu-Buddha atau bahkan kebudayaan Islam. Kebudayaan datang. Sehingga menjadi sebuah karya seni. Nah, menjadi sebuah apa ya? Kebudayaan ya? Apa seni? Ya kan kesenian bagian dari unsur kebudayaan. Gitu. Tapi lebih ke budaya kali. Budaya. Gitu. Jadi budayaan. Kita kalau bicara wayang bukan berarti memang bukan hanya sekedar seni ya, tapi merupakan ya sebenarnya sih unsur kebudayaan juga. Bahkan kalau kita ugut lihat itu ya, misalkan orang-orang Jawa gitu, itu masih sering menggunakan petuah yang ada di dalam lalakon wayang. Ya kan? Jadi masih menjadi bagian filosofi hidup mereka juga ternyata. Itu tata krama dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kan suka ada. Biasanya kan dalam bahasa dalam cerita-cerita wayang ada yang bahasa istilah menasehati segala macam, itu masih dipakai. Mengingatkan segala macam tentang keteguhan hati segala macam. Memang pasti ada unsur spiritualnya juga ya? Benar ada. Ada ya unsur spiritualnya. Ada unsur spiritualnya itu. Makanya kan sebelum adanya Hindu-Buddha, yang itu dipakai untuk hubungan antara yang hidup dengan yang mati dan percaya animisme. Oh, komunikasi gitu. Bisa media komunikasi. Media komunikasi. Pada masa animisme dan dinamisme. Di masa Hindu sebagai media berdoa enggak? Pemahaman spiritual. Sebenarnya sih kalau waktu Hindu Buddha itu lebih kepada memang cerita, untuk kesenian ya. Apa maksudnya untuk acara apa ya dalam arti kata, nggak lebih kepada pertunjukan lah, pertunjukan gitu. Nah, makanya sangat diminati ya oleh masyarakat, dan ketika Islam datang itu dijadikan sebagai media untuk menarik proses. Orang ada yang bilang dakwah lah ya. Pada masa Islam ketika para sunan-sunan, para wali-wali itu ya menggunakan wayang sebagai media dakwah, mungkin ini masih berarti kalau dipikir-pikir ya, ini sorry nih kalau salah nih ya gitu kan. Dipikir-pikir gitu, para wali itu seniman juga ya. Iya dong. Iya. Keren ya. Mereka contoh misalkan Sunan Kalijaga menciptakan lagu. Oh iya. Ya kan, lirik-lirik ya. Langsi Rongi yang dijadikan sebagai pemanggil setan. Sebenarnya itu apa? Dari ini ya. Dari Kalijaga ya, Sunan Kalijaga. Terus apa lagi tuh? Yang astagfirullah robbal baro, ya itu apa tuh? Itu salat badar ya? Apa salat? Nggak tahu. Ente gimana ini? Udah lama kan berdekatlah dengan Tuhan, ente kiamat sedang dekat. Ya gitu ya. Balik lagi ke aku suka lagi nunjuk-nunjuk itu serem banget. Yes. Oh gitu. Ya, wayang, balik lagi ke wayang enggak? Balik lagi ke wayang gue lagi nih. Nih, lu kenapa sih malah bukan gini? Kenapa memilih wayang gitu untuk digeluti saat ini? Bukan digeluti ya, ya sering dijadikan sebagai sesuatu yang apa ya? Menyenangkan diri lah ya, memuaskan inian diri gitu kan. Kesenangan diri. Karena kan kalau lihat
dari masyarakat kita saat ini ya, terutama kalangan-kalangan anak remaja gitu, ataupun misalnya kalangan-kalangan anak-anak yang muda gitu, itu kan jarang sekali gitu ya yang menyentuh kesenian wayang. Ada tapi mungkin jarang, sangat sedikit kali ya, sangat sedikit. 1 berbanding berapa kali ya, mungkin 1 berbanding 50 kejauhan nggak? Ya bisa, ya kan ya. Jarang banget gitu kan anak muda itu yang benar-benar interest ya interest menyukai kesenian wayang. Mungkin kalau di daerah-daerah ada ya. Kalau di Jakarta ya, iya di Jakarta kan, aduh, metropolis gitu kan. Ya. Belum lagi udah metropolis, ditambah lagi dengan keindie-indian itu kan. Keindie-indian yang wah gitu. India nih. Kita ada yang sobat kita di mana nih kalau kita nyium India ya. Cuman gini, maksudnya apa ya? Kenapa memilih wayang itu? Kepuasan pribadinya apa sih gitu? Maksudnya kepuasan kesenangan buat diri sendiri itu apa? Secara pribadi sih yang tadi Ogut bilang, dari kecil, waduh, gue pengen nih punya wayang. Aduh, gue pengen nih bisa gerakin wayang. Ya itu sih. Jadi kalau secara pribadi itu bentuk dari tadi yang Bang Gito bilang, kepuasan, hasrat ya. Hasrat kepuasan kita, walaupun ya, jangan situ ya, mungkin sama kayak misalnya ketika kita wah gua lagi kecil tuh pengen punya motor apa gitu kan. Akhirnya setelah berjuang, setelah melewati beberapa fase, proses, waktu, akhirnya dapet juga. Akhirnya wah gila men ya, klimaks gitu kan. Gimana sih rasanya kan? Ya jangankan dari yang kecil, kita misalkan pengen, ya contoh pengen sepatu dari zaman tahun lalu lah, tahun lalu baru kesampaian sekarang, gimana rasanya? Oh ya, senang banget. Gini terus dilap, iya, dilap terus gitu kan? Nah gitu. Kalau dari secara pribadi sih gitu. Tapi kalau misalkan, ya gue sih nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu. Oh ini gara-gara kebudayaan inilah kita harus mempertahankan kebudayaan. Bukan ya, karena memang dorongan dari sendiri aja. Sendiri. Tapi ya sekaligus pencitraan bro. Soalnya Ogut nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa lagi tuh, nggak bisa baca puisi, nggak bisa jadi aktor, drama. Di sini. Ini ke wayang. Lagi nggak punya cewek. Aduh. Getir. Makanya ini wayang itu bukan pelarian kan? Bukan pelarian. Keinginan dari kita. Kalau ngomong pelarian itu enggak. Beda lagi tuh, beda konteks. Pelarian bisa menyebabkan kanker, hipertensi, gangguan kehamilan. Bisa mandi malam-malam. Rematik. Gitu sih.